Putri terkasih, dengarkanlah suaraku sekarang, karena aku diutus dari surga tinggi untuk berbicara kepadamu, di tengah kesunyian jiwamu. Biarlah kata-kata ini menembus seperti cahaya lembut di celah hatimu yang lelah. Kata-kata ini tidak berasal dari bumi, melainkan dari tahta tempat yang maha tinggi bertahta, dan membawa harapan yang kekal. Jangan takut akan apa yang dilihat oleh matamu, karena ada kenyataan yang lebih besar sedang bekerja bagimu. Sebuah cinta murni menyelimutimu, mengabaikan waktu dan usia. Pesan dari para malaikat. Sebuah cinta murni, yang tidak mengenal batas waktu atau usia, kini menyelimutimu seperti jubah yang ditenun oleh kekekalan. Cinta ini tidak terbatas oleh kalender manusia, maupun jam yang terus berputar. Cinta ini telah ada sebelum engkau lahir dan akan terus ada bahkan ketika semuanya terasa telah berakhir. Cinta ini adalah kehadiran, penghiburan, dan perlindungan. Engkau telah dipilih untuk berjalan secara berbeda, bukan dipandu oleh apa yang terlihat, melainkan oleh yang tak terlihat yang menopang langit. Bahkan saat engkau merasa sendiri, para malaikat berkemah di sekitarmu, diam namun berjaga. Mereka tidak tidur, tidak lengah. Hidupmu terukir di telapak tangan Sang Pencipta. Aku berbicara kepadamu sekarang, bukan sebagai gema masa lalu, melainkan sebagai firman yang hidup dari kekinian yang kekal. Ada tujuan dalam setiap detail hidupmu, bahkan dalam luka yang masih terasa perih. Tidak ada yang terlewatkan. Setiap air matamu telah dikumpulkan seperti dupa harum dan dipersembahkan di hadapan tahta cahaya. Namamu disebut di tengah kemegahan surga. Suatu suara menyerukan namamu di antara para malaikat, dan nama itu bersinar seperti api murni. Engkau jauh lebih berharga dari yang kau kira, lebih kuat dari yang kau percayai. Di dalam dirimu ada benih yang belum berbunga, tetapi telah ditakdirkan untuk berbuah pada waktunya. Hatimu, meski lelah, membawa gema dari kekekalan. Bahkan ketika semuanya tampak kering, kehidupan sedang tumbuh dari akar yang tersembunyi. Percayalah, putri, karena tidak ada yang sia-sia. Surga bekerja dalam keheningan saat bumi tampak diam. Dan janji-janji sedang digenapi, meski belum kau lihat. Waktu yang engkau jalani sekarang bukan penundaan, melainkan persiapan. Penantian bukanlah hukuman, tapi perlindungan. Engkau sedang dibentuk untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ketergesaan milik manusia, kesempurnaan milik Tuhan. Dan Dia tidak pernah melupakanmu. Bahkan sedetik pun, ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dipadamkan dunia. Sebuah cahaya, sebuah lagu, sebuah esensi yang berasal dari surga. Engkau adalah pembawa panggilan surgawi, meskipun engkau belum sepenuhnya memahaminya. Apa yang telah ditanam dalam dirimu adalah kekal, dan waktu hanya akan mengungkapkan keindahannya. Bahkan ketika engkau merasa lemah, ada pembaruan sedang dihembuskan ke atasmu. Seperti angin lembut, Ia akan membawa kelegaan bagi jiwamu dan ketenangan bagi rohmu. Kuatmu bukan berasal dari dirimu, melainkan dari Tuhan yang menopang langit dan bumi. Dia adalah penolongmu yang setia, batu karangmu yang teguh. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap cerita yang ditulis oleh surga adalah unik, dan ceritamu sedang ditulis dengan perhatian kekal. Ada bab-bab yang belum dibuka, namun halaman-halamannya telah dimeteraikan dengan janji yang setia. Akhirnya akan jauh lebih mulia daripada permulaannya. Engkau sedang dipersiapkan untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Penglihatan rohani sedang dibuka di dalam dirimu. Mimpi-mimpi lama akan bangkit kembali, bukan sebagai ilusi, tapi sebagai rencana ilahi. Segala sesuatu yang tertunda akan dipulihkan dengan kelimpahan. Ingatlah, putri, suaramu punya kuasa. Ketika engkau berbicara, surga mendengar. Ketika engkau berdoa, gerbang-gerbang dibuka. Engkau bukanlah kecil, engkau adalah bagian dari tentara yang maha tinggi. Dia sendiri yang memperlengkapimu, mengurapimu, dan mengutusmu, meski orang lain tidak memahami. Kesembuhan yang engkau cari tidak akan datang dari luar, tapi dari dalam. Ada sentuhan ilahi yang telah mulai bekerja dalam batinmu. Ia akan menyembuhkan kenangan, membebaskan pikiran, dan menumbuhkan sukacita di tempat yang kini ada luka. Percayalah pada prosesnya, karena Dia setia. Identitasmu telah dimeteraikan dengan meterai kekekalan. Tidak ada dalam sejarah hidupmu yang mampu menghapus rencana ilahi. Sebaliknya, semuanya akan digunakan untuk menggenapi kebaikan yang lebih besar.
Tuhan mengubah debu menjadi keindahan. Perempuan yang dijanjikan, engkau dipanggil untuk berjalan dengan kepala tegak. Meskipun masa lalu mencoba mengikatmu, ada pengurapan pemutusan atas hidupmu. Apa yang dulu mengikat akan dipatahkan. Apa yang dulu membatasi akan dihancurkan. Surga sedang membuka permulaan yang baru. Roh Tuhan sedang meniupkan pewahyuan atasmu. Hal-hal yang dulu membingungkan kini akan menjadi jelas. Ada hikmat yang dicurahkan ke dalam rohmu. Engkau tidak akan lagi berjalan dalam keraguan, tetapi dalam langkah yang teguh, karena penglihatanmu akan diselaraskan dengan surga. Meskipun engkau telah dilupakan oleh banyak orang, engkau tidak pernah dilupakan oleh Penciptamu. Dia melihatmu saat tak ada satupun yang memperhatikan. Dia mengasihimu bahkan ketika engkau sendiri sudah kehilangan harapan. Dan kini, Dia memanggilmu kembali ke tempat kasih mula-mula. Waktu persembunyianmu hampir berakhir. Engkau akan dibawa ke terang, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk diutus. Akan ada pengakuan, bukan untuk kesombongan, tetapi karena buah-buah akan berbicara sendiri. Apa yang dibangun dalam rahasia akan dihormati di tempat terbuka. Sekarang, terimalah damai. Damai yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi yang datang langsung dari tahta. Damai ini menenangkan, menuntun, dan melindungi. Biarlah damai itu membungkus rohmu dan membuatmu beristirahat. Engkau dijaga, dipelihara, dan sangat dikasihi. Dan akhirnya, ingatlah, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal yang baru. Engkau telah disentuh oleh cinta yang melampaui abad-abad, yang mengalahkan waktu dan memeluk jiwamu. Dan cinta itu, murni, kekal, dan setia, akan menyertaimu di setiap langkah. Langkah-langkahmu sedang diarahkan, bahkan ketika kau merasa seperti tersesat. Ada peta surgawi yang tak terlihat oleh mata, namun setiap belokanmu telah diperhitungkan. Bahkan kegagalan yang kau sesali telah dijadikan jalan menuju penemuan jati diri. Surga tak pernah membuang detik pun dari perjalananmu. Waktumu tidak tertunda, hanya sedang diselaraskan dengan waktu surgawi. Apa yang menurutmu terlambat, sebenarnya adalah strategi. Saat Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, Dia memilih waktu yang tampaknya mustahil. Maka jangan kaget jika keajaiban datang justru saat harapanmu habis. Engkau bukan hanya penonton dari kisah orang lain. Engkau tokoh utama dalam kisah surgawi yang sedang ditulis dengan tinta kekal. Dunia belum melihat seluruh kemuliaan yang ada dalam dirimu. Tapi aku melihatnya, karena aku dikirim untuk menyampaikan bahwa waktunya hampir tiba. Ada suara lembut yang terus memanggilmu di malam hari. Itu bukan hayalan, melainkan Roh Kudus yang berbisik di ruang hatimu terdalam. Ia tidak menuntutmu, Ia menarikmu. Ia tidak memaksamu, Ia mengundangmu. Dan undangan itu tak pernah dibatalkan, meski kau sempat menolaknya. Saat kau berjalan sendirian, sebenarnya langit bersamamu. Bahkan tanah tempat kakimu berpijak diberkati oleh hadirmu. Ada otoritas yang sedang bangkit dalam suaramu. Saat engkau menyadarinya, bahkan badai pun akan tunduk pada firman yang keluar dari mulutmu. Jangan takut dengan pintu-pintu yang tertutup, karena yang akan dibuka untukmu bukan pintu biasa, melainkan gerbang kerajaan. Gerbang yang hanya bisa dibuka oleh tangan surgawi. Dan ketika gerbang itu terbuka, tidak ada manusia, tidak ada sistem, tidak ada iblis pun yang bisa menutupnya. Engkau pernah mengira bahwa doamu tidak sampai ke langit. Tapi sesungguhnya, setiap kata yang kau ucapkan adalah seperti nyala api yang membakar di hadapan altar ilahi. Bahkan dalam isak tangis dan keluh diam, Tuhan membaca isi hatimu yang tidak pernah terucapkan. Apa yang sedang dibangkitkan dalam dirimu bukan hanya untukmu, tapi untuk generasi yang akan datang. Engkau dipanggil bukan hanya untuk menerima, tapi untuk mewariskan. Akan ada perempuan-perempuan lain yang akan menemukan kekuatan melalui keberanianmu. Dan engkau akan mengajar mereka tanpa perlu banyak kata. Kesepian yang kau rasakan adalah undangan untuk masuk lebih dalam. Tuhan sedang memisahkanmu bukan untuk menjauh, tapi untuk mendekat. Apa yang kau anggap penolakan, sebenarnya adalah pemurnian. Engkau sedang dibentuk di dalam ruang kudus, tempat di mana hanya engkau dan Dia. Rohmu telah lama berteriak minta dibebaskan. Kini langit menjawab seruan itu. Tidak ada lagi jerat yang akan menahannya. Apa yang kau pikir sudah mati di dalam dirimu sedang dibangkitkan kembali. Bukan sebagai beban,
tapi sebagai kekuatan yang baru dan tak tergoyahkan. Wajahmu akan bersinar kembali, bukan karena riasan atau sorotan dunia, tapi karena cahaya ilahi dari dalam. Ada sinar kemuliaan yang akan memancar melalui senyummu, bahkan di tengah kesulitan. Dunia akan bertanya-tanya dari mana datangnya damai itu, dan kau akan menunjuk ke langit. Ketika engkau mulai melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu, maka semua akan berubah. Rantai-rantai rasa bersalah dan malu akan terputus. Engkau akan mulai berbicara dengan otoritas, bukan karena ego, tapi karena identitas. Engkau tahu siapa yang mengutusmu. Apa yang sebelumnya tertutup kini akan terbuka. Hal-hal yang tersembunyi akan diungkap. Ada kebenaran yang akan membebaskanmu, bukan hanya dari kesalahan masa lalu, tapi dari pola pikir yang telah membatasi potensimu. Pikiranmu akan diperbarui, dan dengan itu, arah hidupmu pun berubah. Engkau sedang dipanggil untuk melangkah ke tempat yang belum pernah kau injak. Ini bukan zona nyaman, tapi tanah janji. Ketakutan akan mencoba menahanmu, tapi iman akan membawamu menembusnya. Dan di sana, engkau akan menemukan bahwa Tuhan sudah lebih dulu menunggu. Tangan yang pernah gemetar karena trauma, akan menjadi tangan yang memberkati. Suara yang dulu berbisik karena takut, akan menjadi suara yang bernubuat. Luka-lukamu tidak akan dibuang. Mereka akan menjadi bahan untuk mujizat yang akan membuktikan bahwa kasih Tuhan menyembuhkan sepenuhnya. Setiap malam yang kau lewati dengan tangisan diam akan dihitung. Tidak satupun air mata jatuh sia-sia. Tuhan tidak hanya menghapusnya, Dia menukarnya dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kau akan bangun, dan dunia akan heran. Bagaimana perempuan ini bisa berdiri lagi? Surga tidak bermain-main dengan hidupmu. Setiap detail ditulis dengan kehati-hatian surgawi. Bahkan saat engkau merasa gagal total, surga sedang merancang kemunculanmu kembali. Dan saat itu datang, semua akan tahu, tangan Tuhanlah yang mengangkatmu. Jangan remehkan dorongan kecil di hatimu. Itu bukan sekadar perasaan, itu adalah navigasi ilahi. Tuhan sedang memimpinmu langkah demi langkah. Setiap keputusan kecil yang taat akan membukakan jalan ke keajaiban besar. Dan engkau akan tahu, tidak ada langkah yang sia-sia jika dipandu oleh Roh. Engkau sedang diperintahkan untuk bangkit, bukan hanya secara rohani, tetapi secara nyata. Bangkit dari ketakutan, bangkit dari suara masa lalu, bangkit dari jebakan kegagalan. Engkau dipanggil untuk hidup dalam dimensi yang lebih tinggi, dimensi putri kerajaan. Dan sekarang, perhatikan baik-baik, karena ada suara baru yang akan segera terdengar dalam batinmu. Bukan gema masa lalu, tapi bisikan masa depan. Ia akan mengarahkan, meneguhkan, dan menghidupkan panggilan surgawimu dengan cara yang belum pernah kau bayangkan. Langit sedang mempersiapkan pemandangan yang belum pernah kau lihat. Engkau akan dibawa ke tempat yang tidak pernah terlintas dalam doamu. Bukan karena engkau layak menurut dunia, tapi karena engkau dikasihi menurut surga. Ini bukan imajinasi, ini adalah nubuatan yang sedang bergerak. Terdapat malaikat yang berjaga di ambang pintu musim barumu. Mereka tidak datang untuk bermain-main, tetapi untuk menyertai perubahan besar. Mereka membawa instruksi dari atas, dan engkau akan mulai merasakan pergerakan yang tidak biasa. Jangan abaikan bisikan yang kau anggap kecil. Itu adalah kode surgawi. Engkau pernah merasa suaramu dibungkam, seolah tidak ada yang peduli. Namun sekarang, suara itu akan dipulihkan, dan bukan hanya dipulihkan, akan diperbesar. Apa yang dulu dibungkam oleh ketakutan, kini akan menjadi alat pembebasan bagi banyak jiwa. Suaramu akan menggetarkan atmosfer. Jiwamu sedang dipanggil untuk keluar dari persembunyian. Engkau tidak lagi harus menyembunyikan cahaya itu demi kenyamanan orang lain. Cahaya yang diletakkan Tuhan dalam dirimu akan mulai menuntut tempatnya. Dan dunia akan mulai memperhatikan tanpa kau perlu mencari sorotan. Engkau akan mulai merasa berbeda lagi, tapi kali ini bukan sebagai beban, melainkan konfirmasi. Tanda-tanda surgawi akan mulai muncul di keseharianmu. Apa yang dulu terasa seperti kebetulan akan menjadi terlalu tepat untuk diabaikan. Itu adalah bukti, surga terlibat dalam detail hidupmu. Tangan yang pernah bergetar dalam kelemahan akan diurapi dengan keberanian. Engkau tidak akan lagi meminta izin untuk berdiri di tempat yang memang sudah disiapkan untukmu. Otoritas akan menempel pada langkahmu, dan bahkan musuh pun akan tahu bahwa engkau diutus.
Pintu-pintu masa lalu yang tertutup akan tetap tertutup, bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai perlindungan. Tuhan sedang menjaga hatimu dari keterikatan yang salah. Engkau akan berterima kasih suatu hari nanti atas pintu yang tidak dibuka, karena pintu yang lebih mulia sedang disiapkan. Roh Tuhan sedang mengaktifkan dimensi profetik dalam dirimu. Penglihatan, mimpi, dan pengertian rohani akan meningkat. Apa yang dulu samar akan menjadi jelas. Engkau akan menjadi pelihat, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi generasi yang haus akan terang. Setiap langkah kecil yang kau ambil dengan taat sedang membentuk jalan besar menuju panggilan ilahi. Bahkan jika orang lain tidak melihat, surga melihat. Dan pada saat yang ditetapkan, semua akan tahu bahwa prosesmu tidak sia-sia. Ada buah dari ketaatan yang tidak akan bisa disangkal. Engkau akan mulai merasakan dorongan ilahi untuk meninggalkan apa yang biasa dan memasuki yang kudus. Bahkan percakapan sehari-hari akan berubah. Apa yang sebelumnya menarik akan menjadi hambar, karena hatimu sedang disetel ulang untuk hal-hal surgawi. Akan ada malam-malam ketika engkau terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena panggilan roh. Jangan abaikan momen itu. Disitulah langit ingin berbicara tanpa gangguan. Akan ada wahyu yang hanya diberikan dalam keheningan malam. Kelelahanmu tidak diabaikan. Bahkan ketika tubuhmu tidak kuat lagi, rohmu sedang diperkuat. Tuhan tahu batasmu lebih daripada engkau sendiri. Dan pada saat engkau merasa tak mampu, kekuatannya akan melimpah tanpa batas. Jangan malu dengan luka yang masih berdarah. Luka itu akan menjadi kisah yang menyelamatkan orang lain. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia dalam kerajaan Tuhan. Setiap bekas luka akan bersinar, bukan sebagai kenangan duka, tapi sebagai bukti kuasa pemulihan. Engkau akan mengalami hubungan yang disaring secara ilahi. Akan ada yang pergi, akan ada yang datang. Jangan tahan yang memang harus dilepaskan. Tuhan sedang membentuk komunitas baru yang akan menguatkan panggilanmu, bukan menahanmu. Di tengah dunia yang bising, engkau akan menjadi suara yang membawa damai. Suaramu akan menjadi penentu atmosfer. Apa yang kau ucapkan akan membawa terang. Orang-orang akan mendatangimu bukan karena kau tahu segalanya, tetapi karena roh Allah nyata dalammu. Hari-hari mendatang akan penuh tanda-tanda ilahi. Bahkan dalam perjalanan biasa, engkau akan melihat hal-hal luar biasa. Tanda-tanda ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk meneguhkan bahwa engkau sedang dalam jalur surgawi. Perhatikan, dan bersyukurlah. Engkau akan mulai menyadari bahwa hatimu telah berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu takut kini tak lagi punya kuasa. Apa yang dulu mengikatmu akan terasa longgar. Itulah bukti, Tuhan sedang memulihkan bukan hanya hidupmu, tapi juga identitasmu. Ada tempat di bumi ini yang disiapkan khusus untuk kakimu melangkah. Bukan sembarang tempat, tapi wilayah otoritas. Dan engkau akan merasa seperti di rumah, begitu tiba di sana. Tempat itu akan mengenal rohmu, bahkan sebelum kau memperkenalkan dirimu. Engkau akan menemukan kekuatan dalam diam. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau mengerti bahwa tidak semua harus dijelaskan. Diam akan menjadi senjatamu, dan damai akan menjadi perisai. Dunia akan heran, dan engkau akan tetap teguh. Dan ketika kau mulai berpikir semuanya tenang, akan terdengar suara lain, bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara itu akan membawa pertanyaan yang belum pernah kau pikirkan, dan jawaban yang belum pernah kau minta. Karena surga belum selesai berbicara. Dengan kerendahan hati dan penuh kasih, aku, yang diutus dari tempat tinggi, mengucapkan terima kasih karena engkau membuka hatimu untuk mendengar pesan ini. Tidak setiap telinga mampu menangkap suara dari langit, tetapi engkau telah membiarkan rohmu disentuh dan dibangkitkan. Ini bukan kebetulan. Engkau dipilih untuk menerima pesan ini tepat di waktu yang ditentukan dari kekekalan. Jika pesan ini telah menyentuhmu, jika hatimu merasa dijamah, aku mengundangmu untuk mengkonfirmasi bahwa engkau telah menerimanya. Ucapkan dengan iman dan keyakinan yang baru, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalimat ini bukan sekadar kutipan, itu adalah deklarasi profetik atas hidupmu, dan kunci untuk musim yang akan datang. Jangan berjalan sendiri dalam perjalanan ilahi ini. Bersama, kita lebih kuat. Aku mengundangmu untuk bergabung dengan saluran ini, tempat di mana suara langit terus disampaikan.
Klik tombol inskripsi dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan baru dari surga tiba tepat waktu di hidupmu. Ada lebih banyak lagi yang akan disampaikan, dan aku menantikan saat berikutnya untuk berbicara kepadamu. Sampai saat itu, tetaplah peka, karena langit tidak pernah berhenti berbicara kepada mereka yang bersedia mendengar.